Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berlanjut di channel Revolusi Indonesia. Sudah di video keberapa ini ya? Belasan. Yaitu kita bicara tentang peristiwa goib, pengalaman siksa neraka 2 kali dan diangkat ke langit 1 kali. Mungkin saja banyak orang bertanya-tanya, kenapa ya bisa mengalami siksa neraka? Ya, saya berbagi pengalaman. Diangkat ke langit, mengalami siksa neraka. Yang pertama, itu penyebabnya memang sukar untuk dikatakan apa, karena memang di masa itu ada proses terjadinya siksa neraka itu. Tetapi pada intinya penyebab siksa neraka itu adalah karena saya berbuat kesalahan di masa lalu. Kesalahan apa? Banyak, semua manusia banyak kesalahan demi kesalahan. Tetapi saya ada satu kesalahan besar yang tidak bisa tidak, itu pasti disiksa di neraka, yaitu melanggar sumpah dengan menggunakan Al-Quran di atas kepala. Mungkin kesalahan-kesalahan lain seperti berbohong dan yang lain, semua orang pernah melakukan. Itu menurut saya tidak jaminan itu akan kena siksa neraka. Tetapi kalau bersumpah terhadap sesuatu dengan menggunakan Al-Quran di atas kepala, Allah membenarkan itu tidak bisa ditebus dengan cara apapun kecuali mengalami siksa neraka itu sendiri. Kalau kita lihat semua orang yang di Indonesia, apalagi yang pejabat, yang ini, itu semuanya menggunakan sumpah dengan kitab suci. Di pengadilan, di pengacara, menggunakan kitab suci. Apabila yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan, mungkin dia aman. Tetapi kalau ada pelanggaran, tidak ada pilihan, tidak ada alternatif lain. Seperti yang saya alami, mutlak pasti kena siksa neraka. Karena kalau saya juga bersumpah itu sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang berkaitan dengan jabatan atau apapun, tapi itu hanya sebatas saya waktu itu tinggal di sebuah rumah tangga perwira berpangkat letnan kolonel. Saya dijadikan budak di rumah itu. Kenapa saya katakan budak? Karena saya dikerja apapun, dipaksa apapun kerja di situ tanpa imbalan sepeser pun. Dan di rumah itu oleh istri sang letnan kolonel itu saya tidak boleh makan apapun tanpa ada izin. Dan itulah yang disumpahi, tidak akan mengambil makanan kecuali ada izin. Kalau melanggar, celaka. Kata-kata itulah yang sering diucapkan dengan meletakkan Quran di atas kepala. Nah, ada beberapa waktu misalkan mereka tidak ada, saya lapar, saya harus makan. Nah, itulah yang berkecamuk dalam batin bahwa saya telah melanggar sumpah. Kesalahan seperti itu pun Allah ternyata tidak mengampuni, tetap saya mengalami siksa neraka. Ini sebagai masukan juga bagi saudara sebangsa, para pejabat atau yang mungkin pernah bersumpah dengan menggunakan Al-Quran atau kitab suci. Hati-hatilah. Kemudian siksa neraka yang kedua, penyebabnya ada lagi. Bukan karena Al-Quran, tetapi itu karena saya seorang motivator, seorang pembicara. Pembicara berarti menggunakan ilmu. Nah, saya hampir di setiap training mengajarkan ilmu filsafat dan psikologi. Ilmu filsafat yang saya paling tidak bisa tidak saya harus sampaikan adalah tentang hukum alam. Dan dari psikologi adalah bawah sadar. Dua istilah hukum alam dan bawah sadar setelah berproses ke depan
baru kita mengetahui ternyata dengan mengajarkan hukum alam dan bawah sadar, inilah yang mengantarkan saya ke neraka atau siksa neraka yang kedua. Kenapa sampai sebegitu? Bukankah ilmu hukum alam itu ilmu yang bagus? Bukankah bawah sadar itu ilmu psikologi yang sangat bagus? Betul, sangat bagus. Tetapi kalau kita tahu hakikat dari istilah bawah sadar dan hukum alam, ternyata itu adalah tempat terhentinya manusia mengenal Allah. Atau kalau dalam bahasa Islam, mungkin kalau saya bilang berarti bawah sadar dan hukum alam adalah dua kata pembendaan tentang Allah, atau terhentinya manusia mengenal Allah pada istilah hukum alam yang seharusnya hukum Allah. Bawah sadar adalah keberadaan hati nurani atau keberadaan ruh suci yang ada dalam diri tetapi tidak diketahui apa, makanya oleh Sigmund Freud menyebutnya alam bawah sadar, kekuatan tak terhingga tapi tidak dikenal apa. Disitulah terhentinya pengetahuan manusia tentang peristiwa peniupan ruh di saat usia 3 bulan dalam kandungan. Nah, setelah saya mengalami siksa neraka yang kedua itu, bahwa penyebabnya hukum alam dan bawah sadar, di situ juga saya diberi ilmunya, bagaimana mengurai ilmu tentang alam, hukum alam dan bawah sadar. Makanya ditemukanlah penyempurnanya di buku-buku yang ditulis setelah itu. Nah, ini sebagai masukan bagi para ahli dan ulama Indonesia, teman-teman para wartawan semuanya, untuk kita berbagi ilmu, kita sebarluaskan bahwa penyempurnaan filsafat, psikologi, sejarah, bahasa dan apapun yang ada di Al-Quran itu, ya di buku itu, dan juga penemuan kesalahan terjemah, kesalahan pemilihan kata di Al-Quran, itu bukanlah semata-mata karena saya ingin memperbaiki, tetapi Allah yang mempertunjukkannya sehingga saya melihat, dan saya sekarang sampaikan kepada seluruhnya agar kita memulai proses pergerakan revolusi Indonesia demi segera kita menikmati hidup yang bagai surga. Tak ada satu rakyat Indonesia pun yang miskin dan semua jadi kaya raya. Indonesia kiblat prestasi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.